Sarung Time untuk edisi yang sangat luar biasa hari ini ya. Memaknai hijrah dan merdeka. Insya Allah. Bersama guru kita kepada yang kami hormati Ustadz Hanan Ataki, kami persilahkan. Baik, makasih Kak Buni dan Kak Dika yang sudah merasa merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar tentang sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Dan nasihat ini insya Allah bisa dihubungkan juga dengan tema hijrah dan merdeka dengan pemaknaan yang lebih filosofis, dengan pemaknaan yang lebih luas. Dan saya berharap nasihat ini bisa menjadi sebuah insight, bisa menjadi sebuah life hacks, dan juga bisa menjadi sebuah point of view baru kita tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang lebih baik. Bagaimana menjadi seorang warga Indonesia yang lebih baik. Jadi ada sebuah ungkapan dari para ulama, mereka mengatakan gini, kanatil ulama idzal taqaw wa tawasaw bihadhil kalimat. Idzal taqaw tawasaw bihadhil kalimat. Dulu itu para ulama kalau mereka ketemu, mereka suka memberikan nasihat atau wasiat dengan kalimat ini. Jadi kalau ulama ketemu itu kita nanya, kalau ulama lagi nongkrong apa yang menjadi topik mereka, kan gitu. Kalau orang-orang soleh lagi nongkrong topiknya apa? Kalau kita lagi nongkrong topiknya tentang Olimpiade misalnya. Indonesia meraih medali kedua. Kalau cewek-cewek nongkrong topiknya misalnya tentang skincare. Cowok-cowok nongkrong topiknya tentang hobi. Dan itu sah-sah aja. Semua itu secara Islam hukumnya mubah. Arti mubah itu boleh. Karena dalam Islam selain ibadah, segala sesuatu itu asalnya boleh. Selain ibadah ya, segala sesuatu asalnya boleh. Kecuali ada sesuatu yang mengharamkannya. Kalau ibadah, semua ibadah itu aslinya gak boleh. Kecuali ada yang menyuruhnya. Kalau selain ibadah semuanya boleh kecuali kalau ada yang mengharamkannya. Jadi ngomongin skincare boleh, ngomongin bola boleh, ngomongin olimpiade boleh, ngomongin hobi dan entertain boleh, semuanya boleh. Karena ibahah atau mubah semuanya boleh-boleh aja dalam agama. Tapi ada topik yang ternyata di antara para ulama itu jadi topik favorit. Di antara orang-orang soleh kalau lagi nongkrong jadi topik favorit. Dan selalu mereka membahas ini. Sehingga kata ulama, kanatil ulama idzal taqaw tawasaw bihadhil kalimat. Mereka tuh kalau iltaqaw, kalau ketemu, tawasaw, saling wasiat. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Kan itu nasihat dari surat Al-Asr ya. Jadi sebaik-baik pertemuan itu kalau ada wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Kalau enggak saling menasehati, menyemangati dalam kebenaran, ya menyemangati dalam kesabaran. Kita juga sering ketemu teman kita semangatin dia ketika dia ngalamin ujian. Itu wa tawasaw bis sabr. Kalau mentalnya lagi ngalamin problem, kita kuatkan mentalnya, itu namanya wa tawasaw bis sabr.
Atau kalau misalnya dia lagi malas ibadah, lagi malas ngaji, lagi malas belajar dan segala macam, beramal solih lagi malas, kita watawasau bil haq, kita semangatin dia supaya lebih semangat lagi dalam ketaatan. Itu namanya watawasau bil haq. Jadi tawasau, saling memberikan semangat, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, itu tuh adalah topik favoritnya orang-orang solih. Dimanapun mereka ketemu, mau ketemu di masjid, mau ketemu di tempat main, mau ketemu di tempat nongkrong, mau ketemu dimanapun, mereka tuh selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Selalu saling memberikan semangat kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Dan kita pengen membentuk vibes kayak gitu di Masjid Rohilah, di kawasan pesantren. Membentuk bi'ah. Bi'ah itu vibes yang solihah, yang positif. Dan salah satu di antara indikator vibesnya udah positif adalah kalau kita nongkrong, kita itu saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Udah itu aja. Insya Allah pasti menjadi orang yang beruntung. Tinggal kita terjemahin watawasau bil haq itu dalam terjemahan yang sangat luas, yang sangat variatif. Begitu juga menerjemahkan watawasau bis sabr secara luas dan variatif. Nggak harus selalu qala Allah wa qala Rasul juga. Kalau kita nggak hafal nggak masalah juga. Yang penting menyemangati. Dan gak usah merasa kecil hati kalau misalnya kita sebagai para da'i disebut motivator. Dan emang tugas da'i itu memotivasi kan. Basyiru wa nadhiro. Justru sebelum jadi nadhiron jadi apa dulu? Jadi basyiron, jadi pembawa berita gembira. Itu kan motivasi. Jadi jangan baru dakwah udah nadhiron. Ini haram, ini neraka, itu sesat segala macam. Itu nadhiron. Bahkan dakwah itu nggak ada nadhiron dulu, selalu basyiron, mubasyiron wa mundhiron, basyiron wa nadhiron. Busyra dulu, yang menggembirakan, yang menyemangati orang kepada ketaatan, kepada kebaikan. Apapun peran kalian nanti. Kalian sebagai suami, jadilah suami yang basyiron kepada istri. Kalau jadi suami selalu nadhiron kan capek ya. Istri dandan, yang dandan aku bagus nggak? Kok agak mirip hantu ya? Dia pakai jilbab bagus-bagus kok mirip pocong ya. Ini nadhiran. Ini selalu nyalah-nyalahin, selalu nakut-nakutin. Kamu itu kayak istri durhaka, kamu itu istri ahli neraka, kamu begini, kamu begitu. Sebagai orang tua juga gitu. Anak durhaka, anak celaka, anak ini, anak itu. Selalu nadhiran. Harusnya basyiran dulu. Dan basyiran itu harus sabar sekian lama. Gak boleh baru sekali basyiran langsung nadhiran. Baru sekali memotivasi besok langsung ngancem. Padahal Nabiullah Nuh alaihissalam, kalau kita membaca surat Nuh, ayat-ayat awal itu semuanya basyiran. Baru ayat-ayat terakhir itu nadhiran, bahkan sampai kepada doa kehancuran. Tapi jarak antara ayat pertama atau awal ke akhir surat Nuh yang pendek 950 tahun. Memang suratnya pendek. Tapi jarak antara ayat-ayat awal, penggalan pertama dengan penggalan kedua, itu 950 tahun loh jaraknya. Apa penggalan pertamanya? Fakultus taghfiru rabbakum. 1. Innahu kana ghaffara. 2. Yursilis sama'a alaikum midrara. 3. Wa yumdidukum bi'am walin. 4. Wa banin. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. 6. Wa yaj'al lakum anhara. Semuanya tentang berita gembira yang membuat orang semangat, yang membuat orang bergairah. Itulah sifat seorang dai dan itu dicontohkan oleh Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh motivator dong? Ya. Karena beliau memotivasi umatnya untuk istighfar, memotivasi umatnya untuk bertaubat, memotivasi umatnya untuk meminta ampun kepada Allah dengan kata-kata innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya. Baru nanti di penggalan terakhir, ya Allah hancurkanlah mereka hancurnya dan jangan biarkanlah keturunan mereka itu hidup di muka bumi, mereka akan merusak dan segala macam. Tapi jarak dari penggalan pertama ke penggalan kedua 950 tahun. Berapa jarak antara busyra dan nadhirannya kita? Baru semenit yang lalu nyemangatin, yuk kita sholat yuk biar kita mudah rezekinya. Orangnya nolak, nanti aja dasar lu ahli neraka. Pak, hitungan detik itu teh.
Bukan 950 tahun, hitungan detik. Udah langsung menjadi mundiran, yang mengancam, memberi peringatan. Makanya watawasau bil haq itu harus sabar. Menyemangati orang itu harus sabar. Jadilah seorang teman yang mubasyiran. Jadilah seorang suami yang mubasyiran. Jadilah seorang istri yang mubasyiran. Jadilah seorang ayah dan ibu yang mubasyiran. Jadilah seorang guru yang mubasyiran. Selalu menyemangati. Menakut-nakuti atau mengancam itu ada kondisi yang sangat khusus. Tapi secara umum menyemangati. Sifatnya menyemangati. Islam itu sesuatu yang membuat orang itu bersemangat, bergairah gitu. Sehingga Allah mengatakan salah satu syarat atau indikator tongkrongan itu udah baik kalau di dalamnya ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sisanya bolehlah hobi, obrolan-obrolan lain, tapi jangan skip watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya kemarin pas pulang ke Aceh, saya sengaja postingan yang lucu-lucuan aja, lagi karaokean di mobil. Saya nggak posting kalau saya sama Ustadz Ivan, sama Ustadz Amri, sama Ustadz Abu Huzaifah, sama Ustadz Habibi. Kita lagi saling memberikan nasihat dan nangis karena saling menyemangati itu yang nggak diposting. Kenapa nggak diposting? Nanti akan kejawab di materi kita malam ini. Yang diposting itu sesuatu yang sifatnya hore lah pokoknya. Jangan yang terlalu serius makanya. Karena kan udah ada one minute booster atau yang serius. Ini mah lagi main lah. Lagian kan isinya nasihat juga kan. Karena wanita. Kan itu nasihat sebetulnya. Jadi kayak lagi menasehati diri sendiri. Aku tuh harus pengertian sama istri gitu kan. Cewek itu kan pengen difahami. Cewek itu lebih suka dengan laku agung gitu kan. Laku agung itu apa? Khuluqin azim. Laku agung itu khuluqin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di dalam tingkah laku yang agung. Laku agung itu. Baru tahu ya? Enggak, ini bukan cocokologi. Kalau dulu di zaman Nabi, mereka senangnya dengan hiburannya itu bersyair. Syair-syair jahiliyah yang menyemangati, itu namanya syair. Kalau sekarang mungkin dengan ughniyah atau unsyidah dan seterusnya. Salah satu di antara ciri tongkrongan dalam bahasa anak-anak dakwah itu majlis. Sengaja saya terjemahin biar kita juga ngerasa nongkrong itu ada manfaatnya. Jangan dianggap majelis itu berpahala, nongkrong itu sia-sia, enggak juga. Ini kan hanya tentang terjemah sebetulnya. Kenapa sih kita terkecoh hanya dengan diksi? Lo lagi di mana? Lagi majelis, Masya Allah. Lo lagi di mana? Lagi nongkrong, sia-sia banget sih hidup lo. Seolah-olah nongkrong itu sia-sia banget. Kata siapa sih? Makanya kita pengen masjid itu masjid anak muda dengan selain di dalam masjid aula utama ini di sekitarnya itu tempat mereka ngumpul. Ada cafe forest konsep walaupun belum jadi. Doain aja mudah-mudahan beres masjid ini udah selesai finishing. Cafe forest konsep di bawahnya. Ngapain di cafe itu? Cafe itu kan istilah anak muda aja. Kalau istilah yang lebih agak klasik itu kan kantin ya. Sekarang pertanyaannya di sebelah masjid boleh ada kantin nggak? Boleh, yang banyak kantin di sebelah masjid. Terus kalau kafe kenapa nggak boleh? Apa bedanya kantin sama kafe? Beda istilah. Sama-sama makan, sama-sama ngopi, sama-sama bayar makan bala-bala 3 bayar 2 kan ya? Enggak ya? Jadi tetap aja tempat makan-makan lah ibaratnya. Cuman bahasa anak mudanya kafe, bahasa orang tuanya kan kantin atau restoran atau warung, terserah apapun istilahnya. Jadi begitu juga tentang majelis dengan nongkrong. Tolong ya teman-teman nih para netizen yang ada di Lambe Syariah. Masih ingat Lambe Syariah itu apa? Ngegosip sambil zikir. Astagfirullah gak nyangka ya subhanallah gitu ya.
Jadi buat para netizen-netizen, kalian harus ngerti Ustadz Hanan itu, UHA itu adalah dai dengan segmentasi anak muda. Maka salah satu improvement itu bahasa dakwahnya ijtihad. Masa saya harus pakai istilah ijtihad? Oke deh, salah satu ijtihad dakwahnya adalah gimana mentranslate narasi-narasi Islam ke bahasa anak muda. Itu ijtihad dakwahnya, itu improvement dakwahnya. Sehingga kalau saya pakai istilah anak muda bukan berarti itu sesuatu yang sia-sia. Hanya terjemah dari istilah-istilah dakwah yang biasanya agak gap bahasa dengan anak muda. Mungkin kalian ngerti majelis, tapi gap secara kultural, gap secara feel, gap secara taste, walaupun gak gap secara terjemah. Semua kalian pasti ngerti arti majelis. Tapi kalau dibilang majelis kesannya tuh kayak sesuatu yang spesifik. Sehingga di luar yang itu dianggapnya bukan majelis. Nah saya pengen memperluas jangkauan terjemahnya bahwa majelis itu bukan cuma ngaji. Nongkrong pun bisa jadi majelis. Kan majelis secara bahasa orang yang lagi duduk-duduk kan. Bahasa anak muda yang santainya nongkrong. Itu bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Nongkrong pun bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa apa yang nongkrong teh? Kalau bahasa Indonesia baku apa? Bercengkrama, berkumpul gitu kan. Bermajelis gitu. Atau nongkrong. Gak tahu asal usulnya nongkrong. Nongkrong. Nanti tolong cari ya di kamus bahasa atau di Google. Nah artinya apa salah satu ciri tongkrongan yang positif? Tongkrongan yang disukai oleh para ulama. Tongkrongannya orang-orang solih. Apa salah satu cirinya? Ternyata salah satu cirinya adalah di dalamnya dibahas watawasau bil haq, watawasau bis shawab. Dibahas sesuatu yang menyemangati kepada kebaikan, ketaatan, kebenaran, dan yang menyemangati juga dalam kesabaran. Jadi kalau kalian lagi nongkrong walaupun di kafe tapi lagi curhat tentang mental, terus yang satunya mendengar lalu menyemangati, maka kalian sedang bermajelis. Dan majelis itu majelis yang disukai oleh Allah dan para ulama. Gak apa-apa dengan tongkrongan itu. Kenapa gak di masjid aja? Gak semuanya juga harus dilakukan di masjid kan? Hidup kita kan secara realistisnya gak mungkin 100% di masjid. Ada ruang yang di luar masjid juga. Kalau kita butuh ke toilet di luar masjid. Kita butuh ketemu keluarga di luar masjid. Kita mau berdagang di luar masjid. Gak harus berarti semuanya harus dilakukan di masjid. Kalau gak berpahala, gak gitu juga. Hidup ini harus tawazun, harus seimbang. Jadi ketika gak di masjid bukan berarti dia sia-sia. Bahkan ada hal-hal yang lebih baik jangan di masjid. Kayak kita berdagang misalnya. Boleh berdagang di masjid, boleh. Tetapi lebih baik di luar masjid. Nah artinya tongkrongan ini bisa di mana aja. Di dalam masjid, di luar masjid, dimanapun, dengan topik apapun. Tapi bisa nggak kita selipin satu topik ini. Di antara sekian banyak topik-topik yang mubah. Apa topiknya? Watawasau bil haq, kalau enggak watawasau bis shawab. Makanya saya pas ketemu sama Ustadz Ivan kemarin di Aceh, kita lagi nongkrong di pantai habis diving. Tanya deh Ustadz Ivan sebagai saksi dan yang ngerasain langsung. Apa kata-kata saya? Tolong kasih saya nasihat. Biar lebih semangat lagi dalam dakwah. Ustadz Ivan dengan tawadhunya, oh enggak Ustadz Hanan yang ngasih kita nasihat. Akhirnya kita dorong-dorongan nasihat, enggak jadi nasihat. Terus apa yang terjadi? Di situ kita belajar apa? Belajar tawadhu. Walaupun kita nggak ngasih nasihat, sebetulnya lagi ngasih nasihat bukan dengan verbal, tapi dengan perilaku kan. Dengan laku agung. Jadi kita lagi kayak diajarkan Ustadz Ivan tentang tawadhu, Ustadz Amri tentang tawadhu, dan mereka nggak mau nggak mau mendahului sehingga nunggu saya. Akhirnya kita jadi ngebahas topik yang lumayan panjang sambil jalan di pantai itu sore-sore menikmatin sunset. Kita ngebahas topik apa? Mental block, tentang konsep pendidikan, serius sih pembahasannya. Tanya Kak Buni deh, saya kan kalau lagi ngobrol tuh sarapan di hotel, pembahasannya tetap serius. Orang ngelihatnya pakai kupluk, pakai topi kebalik. Tanya Ustadz Rehan, tanya teman-teman Ustadz yang dekat dengan saya, apa pembahasan Hanan Ataki yang paling banyak dibahas kalau lagi nongkrong? Pasti umat, pasti dakwah, pasti pendidikan. Yang diposting, karena... Kenapa bisa gitu Ustadz? Kenapa Ustadz gak postingnya itu aja? Enggak lah,
Biar teman-teman dekat aja yang tahu. Jadi sekarang kita pengen belajar tentang topik tongkrongannya para ulama. Kata mereka, kanatil ulama idzal taqau tawasau bihadhil kalimat. Ulama itu, orang soleh itu kalau lagi ketemu, lagi nongkrong, mereka memberikan kalimat ini. Atau idza ghabu kataba biha ba'duhum ila ba'din. Kalau mereka nggak ketemu, mereka saling ngirim SMS. Mereka saling teks, mereka saling ngirim chat atau japrian. Jadi bisa ketemu ngomong, bisa juga dalam bentuk japrian atau DM-an. Itu terjadi di antara mereka. Walaupun medianya beda-beda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu mungkin tulis surat, kalau sekarang tinggal japrian. Apa kalimatnya? Ini kalimat yang paling sering dibahas sama mereka. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man ihtamma bi amri akhiratih kafahu Allahu amra dunyah. Ada 3 hal yang sering dibahas ulama kalau lagi nongkrong. 1, siapa yang memperbaiki urusan yang tersembunyinya, Allah akan memperbaiki urusan yang tampaknya. 1, siapa yang memperbaiki urusannya yang tersembunyi, maka Allah akan memperbaiki urusannya yang tampak. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, nanti Allah akan perbaiki dan cukupkan hubungan antara dia dengan manusia. Yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Dan yang ketiga, siapa yang memperhatikan urusan-urusan akhiratnya, Allah yang akan memperhatikan dan mencukupkan urusan-urusan dunianya. Inilah 3 obrolan favoritnya orang-orang soleh. Namanya obrolan kan panjang. Tinggal kita variasikan, tinggal kita kembangkan, tinggal kita terjemahkan dengan bahasa-bahasa kita yang lebih nyaman. Nggak harus semuanya juga dengan bahasa yang bakunya para ulama. Setiap orang punya gaya bahasanya sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang bahasa tertentu itu lebih kena daripada bahasa-bahasa yang formal. Kayak misalnya, kadang kita dinasihati oleh orang tua dengan bahasa yang formal gak nyambung gitu atau gak ngeklik. Besoknya diomongin sama teman kita dengan penyederhanaan yang luar biasa, kita langsung ngerasa, ini nih yang gue cari nih. Padahal semalam udah diomongin sama orang tua. Ini kan tentang masalah ngeklik atau gak ngeklik. Jadi bukan tentang substansinya, tapi tentang how to deliver-nya atau how to say-nya. Maka kadang gak apa-apa juga dengan bahasa-bahasa santai. Gak apa-apa juga sambil ketawa-ketawa. Gak apa-apa juga dengan gimmick-gimmick. Yang penting dia delivered, dia sampai. Nah sekarang kita bahas 3 topik utama atau topik favoritnya ulama. Pertama adalah memperbaiki hal yang tersembunyi. Hari ini kita hidup dengan perilaku orang yang sangat semangat memperbaiki hal-hal yang tampak. Apalagi kita ada di dunia sosial media, kita ingin menampakkan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Sampai kadang-kadang kita lupa, sampai kita harus berpura-pura untuk itu. Banyak orang yang berpura-pura untuk menampilkan sesuatu yang layak. Bahkan sampai ke hal-hal yang sebetulnya cukup sakral untuk tidak dilakukan dengan berpura-pura, apa? Masalah hubungan suami istri. Banyak orang yang ada juga konten anekdot ya atau konten lucu-lucuan suami istri, tapi kan itu sebuah kritik sosial. Suami istri itu yang sama-sama bikin konten sosial media, pura-pura akrab, pura-pura mesra, begitu udah selesai live langsung mereka jelek lagi hubungannya, kaku lagi, marah-marahan segala macam. Dan gak sedikit hari ini menurut beberapa survei, orang yang mesra di sosial media biasanya tuh gak baik hubungannya dalam kehidupan nyatanya. Tapi ini jangan digeneralisir dan jadi judging ya. Jadi kalau ngelihat artis mesra di sosial media kayaknya ini enggak gini. Jangan pakai ilmu dalam nasihat dalam majelis untuk sebagai kaca pembesar.
Pakailah nasihat majelis itu sebagai cermin. Kan saya selalu ulang-ulang itu. Jangan jadikan itu sebagai kaca pembesar untuk melihat aib orang lain. Tapi jadikan cermin untuk melihat aib diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kayak gitu dalam pertemanan misalnya. Kita jadi kayak asik banget gitu sebagai teman gara-gara lagi live. Asik banget gitu sebagai teman pas di edit postingannya. Kayaknya dia asik banget ya sebagai teman. Kayaknya dia orangnya seru banget ya. Kayaknya dia orangnya humble banget ya. Ini berarti dia fokus untuk memperbaiki yang tampak. Padahal orang yang paling sejati itu bukan yang tampak tapi yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu ada dua. Satu, ketika dia sendiri. Kedua, sesuatu yang dia rasakan di dalam hati. Itu arti sir atau sarirah. Satu, ketika dia khalwah sendiri. Itu juga dianggap sebagai tersembunyi. Yang kedua, ketika dia di dalam apa yang dia rasakan di dalam hati, pikirannya. Itu namanya sir. Bahkan kalau diterjemahkan lebih luas lagi. Termasuk di antara khalwah adalah ketika dia bersama orang yang dia gak perlu jaim. Itu termasuk khalwah. Orang yang dia gak perlu jaim, keluarganya, pasangannya, dia gak perlu jaim. Maka itu bagian dari khalwahnya, bagian dari sarirahnya. Sehingga Nabi mengatakan, khiyarukum li ahlikum, wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istri atau keluarga kalian. Dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Karena banyak orang keluar itu kayak senyumnya lebar, ekspresinya bagus, orangnya ekstrovert banget. Begitu masuk ke rumah tiba-tiba jadi introvert. Ngomongnya gak baik, gak respect segala macam. Kenapa? Berarti dia concern dengan islah alaniyah, concern dengan memperbaiki topengnya, packagingnya, yang tampaknya. Dan dia melupakan sisi sarirah atau sirnya. Sisi yang tersembunyinya. Padahal jati dirinya yang sebenarnya adalah justru yang sir, bukan yang alaniyah. Jadi kalau kalian pengen menilai diri kalian, nilailah sisi sarirohnya kalian, bukan sisi sirohnya. Ada sariroh, ada siroh. Siroh itu tampak, sariroh itu tersembunyi. Jadi kalau kalian pengen menilai diri kalian, jangan nilai dari yang tampak. Nilailah dari yang tersembunyi kalian, dengan hati kalian, ketika kalian sendiri, ketika kalian dengan orang-orang yang gak perlu jaim. Gimana kalian bersikap, itulah diri kalian yang sebenarnya. Sedangkan yang di sosial media, yang kalian edit, yang kalian pakai filter berkali-kali, itu bukan diri kalian yang sebenarnya. Banyak orang yang ketemu saya tuh, saya agak sebel sih dia harus ngomong kayak gitu ya. Pas ketemu saya, Ustaz Hanan, kok beda sama di sosmed? Gak usah lo omongin. Kan di sosmed saya pakai filter atunya. Enggak jadi bening tuh. Bening, brewoknya jadi sedikit. Semuanya diedit. Lama itu ngeditnya baru diposting. Jadi yang kita tampakkan dengan filternya, dengan editannya, dengan pakai IG story biar bagus. Pakai kamera belakang dibalik walaupun selfie. Demi apa itu? Demi memperbaiki sirah atau alaniyah yang tampak. Ketika kita ngomong di depan umum kayak gini, ketika kita ketemu dengan orang banyak kayak gini, ketika kita ketemu dengan guru, ketika kita di antara orang-orang yang kita segani, kita berdiri dengan tangan yang kita pegang di depan supaya kita sopan banget sampai ini keangkat dan segala macam. Apakah itu nilai diri kita? Bukan. Yang tahu nilai diri kita Allah, kemudian kita sendiri. Di mana? Dari alani, dari sarirahnya kita, dari sirnya kita, dari yang tersembunyinya kita. Itulah diri kita yang sebenarnya. Makanya para ulama memberikan nasihat, man aslaha sariratah, aslahallah alaniyatah. Siapa yang memperbaiki yang tersembunyi pada dirinya, Allah akan memperbaiki urusan-urusan yang tampaknya. Jadi urusan yang tampak kita, mending Allah aja yang perbaiki, jangan kita. Kalau kita tampilkan sesuatu yang tidak terlalu bertolak belakang. Bukan juga berarti bermaksiat terang-terangan, enggak juga ya. Ini bukan diterjemahkan kayak, oh kalau gitu mending kita bermaksiat terang-terangan. Enggak juga. Kalau bermaksiat sendiri kata ulama, dosanya satu. Bermaksiat terang-terangan lalu ditiru orang, dosanya bisa double bahkan nambah banyak. Bukan ke sana terjemahannya, tapi lebih ke kayak janganlah berpura-pura. Berhentilah berpura-pura.
Karena hari ini terlalu banyak orang yang berpura-pura. Saya agak enak sih dengan berpura-pura. Saya banyak ketemu orang yang dengan penampilannya malaikat banget. Tapi sarirahnya gak bisa disebut sih. Kalian tahu kan kebalikannya malaikat? Ya itulah. Yang satu dari cahaya, yang satu dari... Sampai segitunya berbeda. Kayak timur dan barat. Bukan kayak timur dan tengah. Timur dan tengah masih mending ya. Timur dan barat jauh banget bedanya. Saya kenal orang-orang yang kayak gitu. Mungkin termasuk diri saya sendiri juga. Makanya saya nggak mau kayak terkesan terlalu ulama, terlalu soleh. Karena saya tak sadar diri, saya mah nggak sesoleh dan nggak seilmu itu, biasa aja. Jadi tetap saya tahan, saya pakai sarung nih. Saya pakai peci kan? Saya pakai ini. Saya harusnya pakai sarung, pakai baju putih, pakai sorban yang ini kan ya. Tasbih yang gede-gede gitu kan. Kalau ada yang pakai kayak gitu, saya berhusnuzon, emang dia pantas untuk kayak gitu. Ini lagi-lagi bukan untuk ngejudge orang lain ya. Kalau ada yang pakaiannya kayak gitu, udah sarung, baju jubahnya baju kokonya panjang, kemudian pakai sorban pula, kemudian tasbihnya juga bukan 100, 1000 kali ya tasbihnya. Saya berhusnuzon, emang dia pantas kayak gitu. Saya emang gak ngerasa pantas, makanya saya combine. Ya udahlah biar agak sedikit menetralisir kesolehannya. Jangan tampil soleh-soleh amat kayaknya. Karena jati dirinya gak soleh-soleh seamat itu. Biasa aja. Jadi agak nanggung lah gitu. Udah sarungan, pecian, kecuali saya gak pakai peci. Berarti saya dikombinnya di kepala. Kepalanya pakai kupluk. Karena ininya sudah soleh banget gitu kan ya. Kombinasi di kepala pakai kupluk. Kenapa? Karena saya pengen menilai diri saya itu dari sarirah bukan dari sirah. Walaupun sarirah saya adalah aib yang Allah lindungi. Yang Allah tutupin, gak mau saya buka. Gak perlu saya bilang ke orang lain, saya ini ahli maksiat, saya ini setiap malam melakukan dosa ini, setiap siang melakukan dosa itu. Gak boleh, kan itu termasuk dosa besar dan Allah gak suka kan. Bukankah Allah yang udah menutupi aib kita. Tapi lebih ke jangan sampai saya menampilkan diri saya yang seolah-olah terlalu tinggi dari standar nilai saya yang sebenarnya. Itu mungkin salah, mungkin keliru, tapi itu yang sedang saya riyadhahkan, yang sedang saya latih biar terhindar dari sifat nifaq. Terhindar dari sifat munafik. Ini ada satu kata-kata dari Ibnu Qayyim. Menurut saya ini kata-katanya bagus. Mana ya? Nih, kata Ibnu Qayyim, man faqada unsahu bainan nas wa wajadahu fil wahdah fahuwa shadiqun dhaif. Siapa yang menemukan kesolihannya, kesadarannya, ketaatannya ketika dia di antara manusia, al-unsu itu merasa dekat dengan Allah, merasa nyaman bersama Allah, itu al-unsu billah. Siapa yang ketika dia di antara manusia menemukan kenyamanan dengan Allah, ketika dia dilihat orang banyak langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi pas dilihat orang banyak, pas live, pas dalam majelis kayak gitu, dia langsung astagfirullah, astagfirullah. Tapi fakor. Siapa yang ketika di antara manusia dia tidak menemukan kenikmatan dalam berduaan dengan Allah, dia baru menemukannya ketika dia sendiri, dia orang yang benar tapi dia lemah. Jadi dia ngerasain nikmatnya dengan Allah itu justru ketika sendiri, tapi ketika rame-rame dia gak ngerasain. Jadi kayak pas di antara orang banyak dia kehilangan ketaatannya atau kehilangan kekhusyuannya gitu ya. Kebawa-bawa arus, jadi tiba-tiba di antara orang banyak tiba-tiba dia kebawa-bawa jadi mungkin ya ikut-ikutan. Tapi pas lagi sendiri dia khusyuk gitu. Dia orang yang shadiq tapi dhaif. Orang yang jujur, benar tapi lemah. Sedangkan orang yang wajadahu bainan nas wa faqadahu fil khalwah
fahuwa ma'lul. Orang yang sebaliknya ketika di antara banyak orang dia ngerasa nyaman dalam ketaatan, gampang istighfar, gampang zikir, gampang tilawah, gampang sholat panjang. Tapi pas sendirinya dia kebalikannya justru males-malesan, fahuwa ma'lul, itu orang penyakitan. Salah satu di antara makna penyakitan di sini munafik. Dia punya penyakit nifak. Gak jujur. Kayaknya gak tahu kalian ya. Saya masih ngerasa kayak gitu. Buktinya apa? Buktinya sholat kalau di depan orang kayak lebih rapi gitu ketimbang sholat sendiri. Depan orang, meletakkan tangan aja bingung nih kiri apa kanan, atas apa, di atas perut atau di atas dada gitu kan. Doa Masya Allah. Kalau lagi sendiri mungkin biasa aja. Berarti ma'lul, masih penyakitan. Penyakitnya apa? Nifak. Wa man faqadahu bainan nas wa fil khalwah fahuwa mayyitun matrud. Siapa yang gak dapat sedikit pun ketaatan baik di antara manusia maupun di antara dalam kesendirian, itu kayak orang mati, gak ada apa-apanya. Dia orang yang sangat hina lah. Udah mati udah. Nah yang paling baik adalah man wajadahu fil khalwah wa bainan nas, dialah orang yang shadiqun qawiyun, orang yang jujur dan orang yang kuat. Ketika dia sama antara khalwahnya dengan alaniyahnya sama. Dia khalwahnya ngajinya kayak gitu, alaniyahnya ngajinya kayak gitu. Khalwahnya zikirnya kayak gitu, alaniyahnya zikirnya kayak gitu. Khalwahnya istiqomahnya kayak gitu, alaniyahnya istiqomahnya kayak gitu. Itulah orang yang shadiqun qawi, orang yang jujur dan orang yang kuat. Sekurang-kurangnya jadi orang yang jujur dan lemah lah. Ketika di antara manusia kita agak kebawa-bawa, pas lagi sendiri sadar lagi. Itu orang yang jujur tapi lemah. Dia mudah sadar kalau lagi sendiri, mudah beribadah kalau lagi sendiri, tapi pas bawa sama temennya, kebawa-bawa sama temennya. Berarti dia orang yang masih jujur, cuman lemah. Yang agak bermasalah, kebalikannya. Pas di antara orang banyak, solih banget. Pas lagi sendiri, lemah banget atau malas banget. Berarti dia orang yang berpenyakit, yaitu penyakit nifak. Dan ini kalau kita terjemahkan dalam konteks perilaku juga sama. Kalau ketemu orang banyak yang kita kayak ngerasa perlu jaga image, jaga harga diri, kita berperilakunya sopan, sabar, full senyum, orangnya humble. Tapi dengan keluarganya ketus, orangnya julid, orangnya kaku, orangnya nggak peduli dan segala macam, nggak respect. Berarti kita juga sama, orang yang maklul. Tapi kalau misalnya dengan keluarga kita baik, pas keluar kita ke bawah arus juga, berarti kita orang yang baik cuman lemah. Kita lagi belajar, bisa nggak kita islah sarirotah seperti kita mengislah alaniyatah. Karena kita islah alaniyah itu udah gampang banget. Hari ini kita semuanya ahli untuk islah alaniyah. Baik fisiknya, perilakunya, hasil postingannya, termasuk ibadahnya. Alaniyah kita tuh udah kita islah habis-habisan. Kita udah ngerti banget bagaimana menampilkan sesuatu yang indah ketika dilihat orang lain yang tampak. Tinggal sekarang PR kita gimana memperbaiki yang tidak tampak itu supaya sama relevan dengan yang tampak. Gak harus sama persis 100% juga karena kondisional. Tapi minimal gak jomplang lah. Gak sampai terkesan kebalikannya. Hanya terkesan beda dikit wajar. Manusiawi beda dikit, gak mungkin sama persis. Tapi gak sampai kebalikan, gak sampai kayak gak sama sekali, gak sampai kayak gitu. Ini makna dari man aslaha sarirotah aslahallah alaniyatah. Jadi kalau kita bisa fokus memperbaiki yang tersembunyi, insya Allah nanti Allah yang akan memperbaiki yang tampak dari kita. Banyak hari ini orang yang ketika, bahkan kadang-kadang kita jadi gini ya, kalau dikamerain kita langsung nahan diri. Kalau nggak dikamerain kita jadi bablas ya.
jadi over gitu kan. Ada yang lagi mau marah-marah pas dikamerain langsung nggak jadi marah-marah. Kenapa? Karena kita fokusnya islah ala niyatah. Ini tujuan saya menyampaikan ini adalah pertama untuk kita sama-sama belajar muhasabah dan menilai diri kita masing-masing. Nilai diri kita itu adalah sirnya kita, sarirahnya kita, khalwahnya kita. Sampai para ulama mengatakan salahus sarirah yu'raf inda halain. Benarnya sarirah seseorang itu dinilai dari dua kondisi. Haluhu fi qalbihi wa haluhu fi khalwatihi. Sarirahnya seseorang itu dinilai ketika dia apa yang dia rasakan dalam dirinya dan bagaimana dia ketika dia dalam kesendirian. Itulah kesejatiannya seseorang, itulah jati dirinya kita. Nabi SAW juga pernah bersabda, ahabbul ibad ilallah al-atqiya al-akhfiya. Orang yang paling disukai Allah itu di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang bertakwa tapi orang yang akhfiya. Akhfiya ini orang yang menyembunyikan. Orang yang gak terlalu pengen pamer gitu. Dengan ketakwaannya. Walaupun ada amal-amal yang gak mungkin kita sembunyikan. Lo kenapa gak sholat Jumat? Gua mah pengen memperbaiki hal yang tersembunyi. Soalnya kalau Jumatan dilihat orang. Ini kan gak mungkin disembunyikan. Sholat Jumat mah ya tetap harus dipamerkan. Syiar nanti konteksnya. Ada beberapa hal yang kita posting di sosial media dengan tujuan apa? Syiar. Tapi bisa nggak seimbang antara yang kita posting dengan yang kita nggak posting. Kalau nggak seimbang 50-50 minimal nggak sampai hilang banget gitu. Misalnya kita posting lagi baca Al-Muluk. Ya itu setelahnya baca Al-Qalam kek. Kalau nggak Al-Qalam ya Al-Ikhlas lah minimal 3 kali. Jadi khatam ya. Ini posting Al-Muluk, begitu nggak diposting, sehuruf pun alif, lam, mim nggak pernah dibaca. Berarti kan emang nggak sama sekali. Nah ini berarti dia nggak akhfiya. Orang akhfiya itu orang yang orang lain tuh nggak tahu hal-hal yang istimewa dari dia. Ini tapi challenging banget sih. Karena hari ini kan kita pengen orang tahu hal-hal yang istimewa dari kita. Justru orang yang atqiya, akhfiya itu orang lain gak tahu hal-hal yang istimewa dari dia. Itu tuh makin banyak yang gak tahu, makin sedikit yang tahu berarti makin akhfiya. Sampai ada akhfiya di antara para tabi'in, istrinya aja gak tahu kalau dia itu ahli tahajud. Selama 20 tahun istrinya gak tahu kalau dia ahli tahajud. Saking akhfiyanya, saking rahasianya amalan tahajud. Gimana cara istrinya gak tahu kalau dia ahli tahajud? Ketika tidur bareng, tapi pas istrinya udah tidur dia bangun. Pas istrinya mau bangun tahajud dia tidur. Segitu akhfiyanya. Jadi dia tidur bareng dengan istrinya. Tapi dia gak tidur. Tunggu istrinya sampai terlelap. Begitu istrinya terlelap dia bangun tahajud. Dan dia udah tahu jadwal istrinya bangun. Menjelang istrinya mau bangun dia tidur. Sehingga pas istrinya bangun. Dia bangun ngelihat suaminya tidur. Dan tadi ketika ketiduran suaminya juga tidur. Oh berarti suami saya gak pernah tahajud. Wah itu mah. Itu sebaik-baik atqiya akhfiya itu. Kenapa 20 tahun tahu? Setelah 20 tahun ketahuan. Karena jadwal istrinya berubah satu malam. Mungkin kebangun karena mimpi buruk atau apa. Baru ngelihat suaminya tahajud. Atau ada yang kalau gak salah ini namanya Abbas ya. Sepupunya Nabi. Kalau sedekah ke orang miskin selalu malam-malam. Gak pernah sedekah siang hari. Dia naruh sedekahnya itu di pintu orang miskin. Kayak gandum, korma gitu ya. Dia gantung di pintu orang miskin. Terus dia ketok pergi. Pas orang miskin buka pintu rumahnya. Cuman ngedapatin gantungan gandum dan korma dan gak ngedapatin siapa pemberinya. Ketahuannya kapan? Ketika Abbas meninggal dunia. Gak ada lagi gantungan-gantungan itu di pintu-pintu rumah orang miskin. Berarti selama ini yang memberikannya adalah Abbas. Saking akhfiyanya. Itulah orang soleh sejati itu kayak gitu. Walaupun tetap ya catatannya nggak semuanya bisa digituin. Tapi boleh nggak kita sisain beberapa amalan yang emang untuk kayak gitu. Ada amalan-amalan yang kita emang nggak tampakkan. Karena kalau ditampakkan nggak akhfiya lagi nanti. Ada sih akhfiya tapi diomongin. Saya nggak mau orang tahu kalau saya selama ini tahajudnya jam 2 malam.
Temennya lagi curhat, gimana ya biar bisa sholat tahajud, sholat aja. Pokoknya kalau udah biasain bisa kok gitu. Aku udah, atau gak usah diomongin, pokoknya sholat aja. Aku udah pernah ngerasain. Ujungnya buka juga gitu kan ya. Ini nih salah nggak? Nggak salah, tergantung niatnya. Kalau niatnya riya, hilang pahalanya. Kalau niatnya syiar, ya berarti bukan hilang pahalanya, berubah statusnya. Dari yang akhfiya menjadi sesuatu yang zahir, yang tampak gitu. Bukan menghilangkan pahala, cuman berubah status. Sementara kita pengen ada beberapa amalan yang memang statusnya tetap khafi, tetap tersembunyi. Karena itu jadi kayak, kan enak kalau punya rahasia dengan seseorang yang kita cintai, itu kan berarti akrab kan, intimate kan. Semakin intimate seseorang, semakin banyak hal yang mereka tahu berdua dan orang lain gak tahu. Sehingga ketika orang lain cerita-cerita, kita cuma senyum-senyum aja. Saya punya beberapa teman artis yang dia curhat ke saya. Pas saya baca-baca berita tentang dia di Lambe Turah atau di akun-akun yang lagi viral, saya mah senyum-senyum aja, ini sih nggak kayak gini ceritanya, gue mah tahu yang lebih sih gitu. Arti lebihnya tuh maksudnya nggak gitu, tapi kebalikannya misalnya atau apa. Itu kan berarti menunjukkan bahwa dia tuh percaya banget sama saya. Sampai dia ngasih tahu ke saya rahasia-rahasia dia yang orang lain nggak ada yang tahu. Atau orang lain tahu setelah sekian lama, setelah sekian bulan, sekian tahun baru orang lain tahu. Sementara saya udah tahu sekian tahun yang lalu. Berarti kan dia percaya sama saya dan itulah intimate. Dan itulah kepercayaan dan itulah keakraban. Kita harusnya dengan Allah kayak gitu. Jangan sampai rahasia kita dengan Allah itu cuma tentang dosa aja. Ya sih, gue punya rahasia banyak dengan Allah. Aib-aib, dosa-dosa masa lalu, maksiat-maksiat dalam kesendirian. Kok cuma itu doang rahasia dengan Allah? Bisa nggak kita juga punya rahasia dengan Allah tapi amal-amal solih? Tapi jangan senyum-senyum sendiri lihat orang lain ya. Orang lain duha. Nggak usah bangga diri juga. Ini mah memang untuk dirahasiakan, bukan pura-pura rahasia tapi pengen orang tahu gitu ya. Mancing-mancing gimana ya biar orang tahu, tapi saya nggak mau ngasih tahu biar tetap rahasia. Itu kan tetap aja nifak, tetap aja ada kemunafikan. Memang nggak pengen orang tahu. Sampai kalau orang tahu itu sedih gitu. Itu keren sih. Kalau sampai orang tahu sedih, itu keren tuh. Bukan kalau sampai orang tahu bahagia. Ya udahlah ya Allah, bukan saya yang ngasih tahu, dia yang tahu sendiri. Justru sedih kalau orang lain tahu. Itu benar-benar jujur tuh akhfiyanya tuh. Itu baru namanya man aslaha sarirotah. Dahsyat kalau bisa kayak gitu. Nanti Allah yang aslaha ala niyatah. Allah yang akan tampakkan Allah yang akan perbaiki yang tampak dari dia. Masih ingat cerita dulu di zaman Sultan Murad II kalau nggak salah. Ada Sultan Murad itu mimpi ke Basrah. Dia disuruh pergi ke Basrah. Dia disuruh pergi ke Basrah 3 kali mimpi. Ini bapaknya Muhammad Al-Fatih. 3 kali mimpi suruh pergi ke Basrah. Akhirnya Sultan Murad pun setelah mimpi 3 kali ini kayaknya sebuah petunjuk saya harus ke Basrah. Pergilah beliau ke Basrah. Gak tahu tujuannya ngapain, pokoknya pergi aja ke Basrah. Sampai di Basrah lagi jalan-jalan, tiba-tiba mendengar seorang ibu menangis di dalam rumah. Disamperin, ya amatullah, ma yubkik. Ibu kenapa ibu nangis gitu. Terus ibu ini cerita suami saya meninggal tapi tidak ada yang ngurus jenazahnya. Loh kenapa? Apa yang salah dengan suami ibu? Apakah dia bukan seorang muslim? Enggak, dia seorang muslim. Loh kenapa gak diurus jenazahnya? Enggak punya saudara? Punya. Tetangganya muslim? Muslim. Loh kenapa gak diurus jenazahnya? Ceritalah ibu ini. Karena semua orang salah paham tentang suami saya. Mereka menuduh suami saya itu seorang peminum berat dan seorang pezina berat. Kok bisa mereka menyimpulkan kayak gitu? Kenapa mereka salah paham? Karena setiap hari mereka ngelihat suami saya pergi ke beer house, ke tempat jual-jual alkohol dan dia memborong. Pokoknya ada beer house, dia borong semuanya, terus dia suruh orangnya jual yang lain, tapi yang bir-birnya dia borong semuanya, dia bawa pulang. Sampai di rumah dia pecahkan botol-botol minuman alkohol itu. Kemudian dia katakan, ya Allah hari ini aku telah menutup satu tempat penjualan alkohol dan menghindarkan dari orang minum khamar. Terimalah amalku ya Allah. Orang gak tahu itu, orang taunya dia beli alkohol yang banyak. Sehingga dituduh dia sebagai orang yang ahli minum khamar. Di malam hari dia pergi ke rumah-rumah
apa istilahnya teh? Apa ini? Lokalisasi. Pura-pura nggak tahu lagi, kalian diem-diem aja. Apa istilahnya? Apa ya? Apa ya? Oke, emang kalian nggak tahu ya, soleh banget Masya Allah ya. Saya dulu pernah tinggal di salah satu tempat lokalisasi terbesar juga di Bandung. Karena ada 2 kan di Bandung kan. Nah ini yang salah 2-nya nih, bukan salah satunya, yang salah 2-nya. Itu satu dinding sama mereka rumah saya, rumah kontrakan. Kalau malam gak bisa tidur itu. Karena mereka kan mulai dinasnya malam ya. Kalau malam, aduh rame banget sebelah lagi dinas, lagi meeting kali ya. Jadi subuh-subuh saya kalau ke masjid itu sengaja pakai, dulu kan saya pakaiannya masih jubah kan, jubah jenggotnya segini. Gini kan. Pas saya subuh keluar tuh ke ganggang tuh mereka kan lagi pada duduk kan. Pas saya lewat langsung pada ditarik-tarik. Ngapain ditarik, emang gak bisa ketarik lagi, udah mentok itu. Udah segini ditarik, gimana caranya? Gini-gini. Terus malaikat lewat. Dikirain saya malaikat. Nah, dia kalau malam hari itu ke beer house, ke lokalisasi, ternyata dia datang nasihatin si perempuan-perempuan ini untuk taubat, terus dia kasih nafkah. Dia suruh mereka taubat, tapi dia kasih nafkah. Orang ngira bahwa dia tuh nyewa banyak cewek, sehingga dituduhlah dia sebagai ahli zina. Tapi dia nggak pernah klarifikasi. Ini kerennya dia, saking akhfianya. Kayaknya kita nggak akan sanggup sih. Viral, nggak klarifikasi, berat kan? Pernah nggak kalian viral nggak klarifikasi? Kalau saya kemampuannya baru viral, klarifikasi sekali, diam. Itu kemampuan saya baru segitu. Nggak klarifikasi sama sekali belum sih. Tapi tetap sekali doang, tapi kemudian diam. Kenapa diam? Karena Sayyidah Maryam diam. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Diam, nanti biar Allah yang ngomong. Gimana cara Allah ngomong? Allah yang membuat bayi itu bisa bicara. Bayi itu bicaranya apa? Bukan mama haus atau apa, enggak, panjang. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ada bayi ngomong sepanjang itu. Kayak khutbah Jumat. Masya Allah ya, fasih lagi. Siapa yang membuat bayi itu bicara? Ada 3 bayi yang bisa bicara dalam sejarah Islam. Isa, Masyitah, sama lagi satu lagi bayi yang ibunya dituduh berzina. Bayi yang ibunya menuduh laki-laki soleh berzina dengan dia. Ternyata Allah yang membela Sayyidah Maryam. Jadi artinya saya baru kemampuannya klarifikasi sekali udah gitu diam. Banyak teman-teman SIF malah nanya, Ustadz kita bikin konten untuk mengkonter yuk, gak usah. Ustadz kita jawab yuk, gak usah, diamin aja. Kok diamin aja? Karena saya lagi pengen membuktikan betapa dahsyatnya cara Sayyidah Maryam, betapa dahsyatnya cara Sayyidah Aisyah di surat Nur. Ketika dituduh selingkuh sama Sofwan, beliau cuma bilang, innama ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma yasifun. Itu kata-katanya Nabi Yakub. Udah ternyata Allah bela dengan turun surat Nur. Allah bela dengan bayinya bisa bicara. Saya pengen membuktikan itu dan selalu Allah benar-benar menunjukkan walaupun gak ada bayi yang bisa bicara, walaupun tidak ada surat yang turun, tapi tetap ada pembelaan dari Allah dengan cara-cara yang luar biasa. Dan itu benar-benar berfungsi gitu. Nah maksudnya ini orang dituduh ahli zina, dituduh ahli khamar, tapi dia gak pernah membela diri. Dia cuma ngadu ke Allah aja, ya Allah aku melakukan ini karena engkau, terimalah. Sampai kemudian laki-laki ini wafat. Ketika laki-laki ini wafat, orang-orang semuanya mengatakan telah meninggal, telah mati ahli zina, telah mati ahli khamar dan seterusnya. Dan gak ada yang mau yang melayat dan mengurus jenazah. Sampai kemudian Sultan Murad mendapat cerita ini, dia baru tahu ternyata suami perempuan ini adalah seorang wali, seorang laki-laki yang solih.
Dan pasti ada satu permohonan dia atau ada keinginan-keinginan dia yang dahsyat. Ditanya sama Sultan Murad, "Ibu, apa keinginan suami ibu sebelum dia wafat? Apa hal-hal yang paling diinginkan suami ibu ketika dia sebelum wafat, ketika dia masih hidup?" Ibu ini cerita, ada satu keinginan suami saya sebelum dia wafat. Dia berdoa, "Ya Allah, jika saya wafat, jangan biarkan jenazah saya dimandikan, diurus, disolatkan kecuali dipimpin oleh Sultan Murad." Padahal dia tinggalnya di Irak. Sultan Murad itu di Bursa, di Turki, jauh. Tapi dia saking ngefansnya sama Sultan Murad, dia berharap jenazahnya diurus oleh Sultan Murad. Sehingga dia meminta, "Ya Allah, jangan biarkan saya diurus jenazahnya kecuali oleh Sultan Murad." Dan itulah alasan kenapa Sultan Murad mimpi 3 kali suruh datang ke Basrah untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Akhirnya Sultan Murad mengumumkan ke masjid kepada seluruh tetangganya, mulailah orang berdatangan dan mulailah jenazahnya diurus oleh Sultan Murad dan tetangganya sampai selesai. Apakah Allah mengingkari janjinya? Tidak. Siapa yang memperbaiki yang tersembunyi, Allah yang akan memperbaiki yang tampak. Hari ini kita takut banget yang tampak dari kita itu tercoreng. Akhirnya kita fokus hanya memperbaiki yang tampak-tampak, tapi kita lupa memperbaiki yang tersembunyi. Makanya yang tampak kita nggak pernah benar. Walaupun kita udah edit habis-habisan tetap aja salah. Pas diposting ternyata resolusinya berkurang. Yang tadi udah bening tiba-tiba bintik-bintik. Kenapa? Karena kita cuma fokus memperbaiki yang tampak. Padahal kalau pengen memperbaiki yang tampak, coba perbaiki dulu yang tersembunyi, Allah yang akan memperbaiki sisi yang tampaknya. Termasuk cerita Imam Ahmad dengan penjual, penjual roti ya. Itu kan amalan rahasia juga kan, yaitu istighfar. Apa amalan-amalan kita yang akhfiya, dan itu andalan kita. Termasuk 3 orang yang terkurung di dalam gua dalam hadis Nabi itu kan juga akhfiya. 3 amalannya apa? 1, sangat berbakti sama ibu. 2, sangat wafa kepada pekerja. Wafa itu artinya memberikan hak secara sempurna. Dan yang ketiga, meninggalkan dosa besar yaitu zina. Dan gak ada yang tahu 3 orang ini punya amalan spesial kayak gitu kecuali Allah, kemudian mereka sendiri. Ketika nanti terjadi masalah, yaitu terkurung dalam gua, Allah akan perbaiki keadaan mereka. Allah akan tolong mereka justru dengan wasilah amal-amal yang tersembunyi di masa lalu. Jadi milikilah sebanyak mungkin rahasia solihnya kita dengan Allah. Sehingga Allah akan memperbaiki yang tampak dengan caranya tanpa mengganggu dan merusak keikhlasan kita. Sekurang-kurangnya belajarlah untuk tidak berpura-pura. Belajarlah untuk tidak berpura-pura. Ya udahlah. Tapi bukan berarti menampilkan seburuk mungkin yang kita bisa. Enggak juga. Belajarlah untuk tidak berpura-pura di sini artinya belajarlah untuk mengimbangi keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kita menampilkan yang baik-baik, kita tidak menjadi orang yang berpura-pura. Kan kita pengen tampil baik kan? Ya udah coba perbaiki diri kita, biar pas tampil baiknya itu nggak pura-pura lagi, udah benar gitu. Walaupun tampil baiknya masih yang biasa-biasa aja, bukan yang baik-baik amat, yang keren-keren banget karena kita belum mampu. Ya udah, semampunya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau nggak mampu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau belum mampu sebenar-benar takwa, minimal mastata'tum, semampu kalian. Jadi ahabul ibad ilallah al-atqiya al-akhfiya. Dan kata Nabi, ulaika hum a'immatul huda wa masabihul ilm. Itulah pemimpin-pemimpin dalam petunjuk atau orang-orang yang menjadi teladan, wa masabih, dan merekalah pelita-pelitanya ilmu. Belajarlah dari orang-orang kayak gitu. Makanya kenapa kita perlu mulazamah dengan guru itu, jangan cuman ketemu di majelis tapi mulazamah, biar kita bisa belajar juga dari keseharian guru kita. Kesehariannya tuh lebih manusiawi loh daripada di majelis. Kalian ngelihat kesehariannya UHA di majelis dengan keseharian dalam kesehariannya, ya mungkin lebih kelihatan manusiawinya dalam keseharian.
Walaupun saya di majelis menampilkan, mencoba untuk lebih dekat dengan keseharian saya. Ini karena temanya sarung time, sarung peci. Biasanya kupluk celana. Keseharian saya juga kayak gitu, kupluk celana atau enggak topi. Ada teman saya yang kesehariannya peci ataupun sorban, ya emang dia di rumah pun kayak gitu, di luar juga kayak gitu, ya udah gitu. Artinya emang sama, jangan sampai kita kebalikannya. Saya pernah ketemu orang di majelis itu bagus banget, tiba-tiba lagi joget dangdut. Enggak sedikit kan yang joget dangdut pakai peci kan? Dangdutnya bukan dangdut genre, oke, saya nggak mau ngejudge dangdut secara genre. Tapi ini performance-nya. Dangdut, pantura, koplo, dan seterusnya ya. Itu kan yang jogetnya kakek-kakek, aki-aki dengan sarungnya, dengan baju batiknya, dengan pecinya. Sayang sekali gitu. Atau ibu-ibu juga kayak gitu dengan penampilan yang ibu-ibu majelis taklim banget tapi performance-nya ya sangat nggak pas. Kan sayang. Berarti kan dia kayak nggak tahu mana yang harusnya dia pertahankan. Apakah zahir penampilan doang atau perilaku kan gitu ya. Zahirnya udah bagus tuh tapi perilakunya kok jadi kayak gitu aneh. Harusnya kalau zahirnya udah diperbaiki perilakunya juga ngikut. Nah ini yang disebut dengan man aslaha sariratah aslahallah alaniyatah. Lagian yang dinilai oleh Allah itu emang sariratahnya kita. Innallaha kata Nabi, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum baru wa a'malikum. Allah enggak ngelihat fisik kalian, Allah enggak ngelihat tampilan kalian, Allah ngelihat hati kalian kemudian amal kalian. Yang pertama dilihat hatinya, baru kemudian amalnya. Kenapa hatinya? Niatnya. Kalau ikhlas baru dilihat benar nggak ibadahnya. Kalau nggak ikhlas nggak akan dilihat lagi ibadahnya. Toh nggak ikhlas juga. Kalau ikhlas dilihat ibadahnya. Seberapa rusak? Kalau rusaknya masih ditolerir ya udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau rusaknya parah banget nanti Allah akan kasih dia taufik untuk belajar ilmu supaya memperbaiki ibadahnya. Asalkan hatinya ikhlas karena Allah. Jadi nggak dinilai sama Allah alaniyah kita sebelum dinilai sarirahnya kita. Alaniyah kita, amal kita baru dinilai kalau kulub kita, hati kita benar. Batin kita benar, baru zahir kita akan dinilai. Dalam hadis yang lain Nabi juga pernah menyampaikan tentang 1 dari 7 orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Apa salah satu di antara mereka? Kalau nggak salah ini yang ke-6 ya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian lalu dia menangis. Lebih gampang mana kita menangis dalam kesendirian atau dalam doa bareng-bareng? Kalau dalam doa bareng-bareng di sebelah udah gitu. Berarti kita lebih gampang nangis dalam kebersamaan. Pas sendiri nangis enggak? Kalau nangis juga oke, berarti kita sama nih antara zahir dan batinnya. Masih wajar dan bagus kalau kayak gitu. Yang enggak wajar pas lagi bareng gini gampang banget nangis. Pas lagi sendiri susah banget nangis. Itu berarti udah enggak wajar. Atau pas lagi kayak gini enggak nangis dia. Pas lagi sendiri nangis. Itu juga keren. Tapi yang sempurna itu adalah dua-duanya sama. Tapi minimal yang batinnya dulu aja. Yang tersembunyinya dulu aja. Kalau enggak bisa yang zahirnya sebaik itu. Ada juga ungkapan min alamati taufiqillahi lil abdi ay waffaqahu ila islahi sarirati wa yushghiluhu bi islahi batinih wa tahiruhu minal afat. Jadi alamat itu artinya tanda-tanda di antara Allah memberikan hidayah atau taufik kepada seorang hamba adalah dia dimudahkan untuk memperbaiki urusan yang tersembunyinya, disibukkan dengan urusan batinnya, dibersihkan dari hal-hal yang mencelakakan dia dengan dosa penyakit hati, hasad, riya, ujub, kibar dan syahwah dan seterusnya. Ini salah satu di antara tanda-tanda orang itu wa ulaika humul
muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Itu salah satu ciri kita dapat petunjuk itu kalau kita bisa fokus dengan yang sarirotah. Kemudian nasihat yang kedua. Oh, satu lagi. Tadi Nabiullah Ibrahim pernah berdoa kayak gini. Surat Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ard wala fis sama. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami rahasiakan dan Engkau tahu apa yang kami tampakkan. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi dan di langit. Artinya Nabi Ibrahim pun berdoa supaya yang tidak tampak dari beliau itu bisa diperbaiki. Karena mereka orang-orang yang mengerti tentang hakikat dari kebenaran. Atau dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Atau di dalam surat Qaf Allah berfirman, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Bil ghaib itu khalwah, ketika enggak ada siapa-siapa. Dia takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah ketika ada CCTV, ada manusia, dia belum bil ghaib. Nah, semua yang kita bahas ini kalau dalam ilmu tasawuf masuknya dalam bab muraqabah. Kalau kalian pengen belajar tasawuf, tasawuf itu cuma dua. Kalau enggak musyahadah, muraqabah. Udah itu aja. Musyahadah itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Muraqabah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi tasawuf itu cuma dua. Kalau enggak musyahadah, muraqabah. Musyahadah itu apa? Musyahadah itu kalau orang yang udah dalam banget tasawufnya sampai mengatakan itu Allah, kamu Allah, ini Allah. Semua yang dia lihat itu Allah. Artinya dia melihat kekuasaan Allah dalam segala hal. Itu orang yang musyahadah. Kalau muraqabah adalah orang yang fokus memperbaiki batinnya, khafinya, sarirahnya, itu muraqabah. Jadi tasawuf itu antara tafakur atau islahu sarirah. Kalau enggak tafakur, mikirin Allah tentang kekuasaan Allah yang sangat luas. Dulu saya pernah duduk di masjid ketemu sama jamaah tabligh dari Pakistan. Karena dia enggak bisa bahasa Indonesia kecuali beberapa kata, dia cuma ngomong ke saya gini. Saya bilang pohon Allah cipta. Karena depan halaman masjid saya tuh banyak sapi-sapi ya. Dia tunjuk sapi, bilang sapi. Kata dia sapi Allah cipta. Gunung Allah cipta, langit Allah cipta. Dia cuma ngomong gitu juga doang. Akhirnya saya dapat hidayah ikut khuruj 3 hari. Kenapa? Karena dia mengajarkan musyahadah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Artinya ini Allah tuh ini kekuasaan Allah, ini kekuasaan Allah. Itu tuh cara mengajarkan musyahadah. Tasawuf itu cuma antara dua itu. Kalau enggak tafakur untuk bisa musyahadah, maka islahus sarirah untuk bisa muraqabah. Kalau orang bisa sempurna musyahadah dan muraqabahnya, maka sampailah dia kepada puncak yaitu ma'rifah dan haqiqah. Diberikanlah kepada dia ilmu-ilmu yang tidak dipelajari, disebut dengan ilmu ladunni. Ilmu yang ghairu muktasab, ilmu yang tidak dipelajari atau dibaca, tapi ilmu yang mauhub, yang diberikan, dianugerahkan. Nasihat yang kedua. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, kafahullah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki urusan dia dengan Allah, Allah cukupkan dan Allah perbaiki urusan dia dengan manusia. Itulah kenapa ketika ada pasangan yang menikah tanya ke saya, Ustadz, apa tips kalau kita lagi punya masalah dengan pasangan? Saya bilang, hubungan kita dengan pasangan itu kayak segitiga, kayak gini. Anggap aja ini ada garisnya. Di sisi sini suami, di sisi sini istri, di atasnya Allah. Kalau kita ngerasa renggang suami istri, itu pasti jarak dengan Allahnya jauh, makanya renggang. Kalau pengen jarak kita lebih dekat, maka naiklah ke atas. Semakin mereka naik ke atas, jarak di antara mereka semakin akrab. Semakin ke atas semakin akrab. Begitu mereka sampai puncaknya dekat dengan Allah, maka mereka juga akan dekat dengan pasangannya. Jadi kejauhan antara mereka dengan pasangan bermula dari jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kalimat ulama tadi. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah,
Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita punya masalah dengan seseorang, pasangan, keluarga, sahabat, atau bahkan manusia secara umum, coba sebelum kita ngomongin tentang gimana islah dengan mereka, coba perhatikan, udahkah kita islah dengan Allah? Udahkah kita baikan sama Allah? Atau udahkah kita balikan dengan Allah? Jangan-jangan kita belum balikan sama Allah, masih marah-marahan. Jangan-jangan kita belum baikan sama Allah, masih jauh-jauhan. Coba baikan, balikan. Balikan itu taubat. Baikan itu tajdid, perbaiki, perbaharui ibadah-ibadah kita. Atau tingkatkan ibadah kita. Antara taubat, tajdid. Taubat, tajdid. Balikan, baikan. Kalau kita udah balikan, kita udah baikan sama Allah. Allah berjanji Allah yang akan memperbaiki dan mengislah antara kita dengan manusia. Apapun masalahnya. Walaupun gak ada urusannya dengan agama. Walaupun kita ngerasa bukan kita yang salah tapi dia yang salah, tetap. Ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tentang gimana hubungan kita dengan Allah. Biasanya kalau hubungan kita dengan Allah itu buruk, Allah akan jadikan hubungan kita dengan manusia itu punya masalah. Terserah siapapun yang salah. Kita kadang ngerasa saya gak salah kok, bukan itu intinya. Intinya coba perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Ustadz gimana kalau salah satunya naik ke atas tapi yang lain masih di bawah? Karena ini suami istri. Mungkin istrinya naik, suaminya gak mau. Tetap gak mau sholat, tetap gak mau ngaji. Gimana? Setidaknya istrinya yang mendekati Allah, hatinya akan lebih kuat menghadapi masalah mereka. Yang berkeluh kesah cuma suaminya. Istrinya akan Allah berikan kesabaran, akan Allah berikan kelapangan hati. Pada akhirnya akan diberikan happiness walaupun dalam konflik. Siapa dia? Asia. Yang diuji dengan Fir'aun. Emangnya Fir'aun naik ke atas? Enggak lah. Enggak ada selangkah pun dia naik ke atas. Cuman Asia doang yang di atas. Terus gimana hubungan mereka? Allah berikan anugerah sampai Asia itu bisa tersenyum di akhir hayatnya walaupun di akhir hayatnya dia disiksa oleh Fir'aun. Kok bisa tersenyum? Karena dia ada di atas. Sehingga Allah buka hijab-hijab dia dengan surga. Dia bisa melihat surga dari tempat dia berdiri. Satu-satunya perempuan yang melihat surga secara live adalah Asia. Jadi gak ada ruginya juga kita naik. Jangan sampai kita ngerasa, suami saya juga gak mau naik, ya udah saya tunggu dia siap. Istri saya juga gak mau naik-naik, ya udah saya biarin aja dulu sampai kami sama-sama siap. Enggak mungkin orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, dia menjadi orang yang rugi dan sia-sia, gak mungkin. Walaupun akan lebih sempurna lagi, dua-duanya naik ke atas. Jadi itu berlaku suami istri, berlaku saudara dengan saudara, berlaku anak dengan orang tua, berlaku sahabat dengan sahabat, bahkan berlaku antara kita dengan orang yang kita gak kenal seperti netizen sekalipun. Jadi siapa yang pengen memperbaiki urusan dalam hidupnya dengan manusia, islah dulu urusan dia dengan Allah. Yang terakhir, waman ihtamma bi amri akhiratih kafahullah amra dunyah. Siapa yang perhatian sekali dengan urusan akhiratnya, Allah cukupkan urusan dunianya. Apa maksudnya? Selama ini yang jadi keluh kesah hidup kita tuh apa? Urusan apa sih? Selalu dunia. Ada nggak orang yang kena mental gara-gara urusan akhirat? Nggak ada. Trauma urusan akhirat, nggak ada trauma urusan akhirat. Anxiety urusan akhirat, nggak ada anxiety urusan akhirat. Takut di akhirat nanti nggak bisa makan, nggak ada. Takut di surga ternyata di prank, nggak ada surga itu, nggak ada. Jadi urusan akhirat itu nggak akan bikin kita traumatik, anxiety, atau mungkin ngerasa kayak stres, depresi, apalagi sampai skizo segala macam. Enggak lah. Jadi yang bikin kita selalu berkeluh kesah itu, keluh kesah itu kan bahasa lain dari mental problem kan. Bahasa Islamnya ya keluh kesah. Karena mental problem itu kan tentang keluh kesah. Dalam berbagai macam varian. Kalau kita nggak pengen berkeluh kesah dalam hidup, ternyata caranya adalah coba kita agak lebih kasih porsi lebih besar lagi urusan akhirat kita. Mulailah memperhatikan akhirat kita. Mulailah mempelajari apa itu surga. Kayak gimana kebaikan surga itu. Bagaimana perjalanan akhirat itu. Bagaimana kehidupan di dalam kubur itu. Bagaimana padang mahsyar. Bagaimana hisab. Bagaimana sirat. Udah kita kasih belum perhatian tentang itu. Seperti kita ngasih perhatian tentang dunia. Kita ngasih perhatian tentang dunia itu luar biasa loh. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Udah lulus pun masih terus belajar untuk memperbaiki urusan dunia. Perhatian banget kita dengan dunia kita.
Seserius itu nggak sih kita belajar urusan akhirat? Jangan-jangan kita nggak tahu apa-apa akhirat. Kita cuma tahu ada surga tapi nggak tahu surga itu kayak gimana. Nggak kebayang juga, nggak pernah tahu juga info tentang surga. Nggak update. Tentang dunia update banget. Sampai kita tahu bulan itu ada apa aja di sana. Sampai kita tahu ternyata bumi itu datar. Misalnya bagi yang alirannya bumi datar. Ternyata kutub itu adalah gunung es itu adalah ring bumi yang pertama. Nanti di luarnya ada bumi yang kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh lapis. Ternyata itu adalah gunung Qaf bla bla bla. Update banget tentang dunia. Tapi pasti tentang alam kubur nggak tahu apa-apa. Apa yang bikin kita bisa ditolong di kubur nggak tahu. Padahal itu real juga, itu nyata juga. Mulailah belajar tentang ternyata di kubur itu kita bisa dapat pembela loh. Siapa pembela di kubur? Salah satunya adalah bacaan suratul Mulk. Makanya saya kalau sholat Isya sering banget bacanya surat Al-Mulk. Kecuali yang barusan karena kita butuh waktu buat kajian biar nggak panjang ya udah Ad-Duha Al-Insyirah. Biasanya kalau nggak ada kajian pasti Isya saya baca Al-Mulk. Kenapa? Karena saya pengen setiap malam itu ditutup dengan Al-Mulk supaya bacaan surah Al-Mulk itu jadi pembela di dalam kubur. Ketika saya ziarah kubur, kalau orangnya sakaratul maut kan bacanya Yasin ya. Karena Yasin itu akan memudahkan sakaratul maut. Tapi ketika di dalam kubur yang dia butuhkan adalah suratul Mulk. Saya akan hadiahkan surat Al-Mulk ke ibu saya, ayah saya, kakak saya meninggal tsunami. Karena dia pembela kita di dalam kubur. Begitu malaikat mungkar nakir datang, yang belain kita untuk ngejawab dan untuk membuat kita nggak terganggu itu siapa? Bacaan surat Al-Mulk. Itu berarti kita tahu, kubur itu butuh Al-Mulk. Nanti di padang mahsyar butuhnya apa? Di padang mahsyar itu butuhnya kan 7 golongan yang naungan itu kan. Berarti pelajari salah satu dari 7 itu apa? Kalian nih jomblo-jomblo. Yang kedua berarti. Makanya saya tanya tadi, emang kenapa jomblo itu dianggap terjajah? Enggak kok. Jadi jomblo itu keren loh. Justru kesempatan jomblo itu enggak akan didapatkan lagi oleh orang yang udah menikah. Itu kerennya jomblo. Orang yang sudah menikah kehilangan nomor 2 loh. Di antara 7 golongan nomor 2-nya apa? Syabun. Kata para ulama ahli hadis, syabun di situ yang belum menikah. Kalau sudah menikah udah bukan syab secara status ya. Walaupun secara umur bisa aja masih syab. Tapi secara status dia bukan syab lagi. Karena syabun di situ tuh konteksnya adalah ujian-ujian di masa muda. Dan ujian di masa muda yang paling berat itu mereka yang belum menikah. Jadi kalau kalian bisa istiqomah, nggak pacaran. Tapi kalau punya perasaan Ustadz, kata Umar ibn Khattab, perasaan itu syai'un la yumlak. Sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Kalian boleh aja punya perasaan kepada seseorang, itu nggak bisa dikendalikan. Bukan kalian kok yang mengendalikan itu. Dia bisa datang dan pergi sewaktu-waktu tapi kontrol sikap kalian, ekspresi kalian, perilaku kalian dengan perasaan kalian itu. Maka muncullah judul di Spotify, Cinta Dalam Diam. Orang nggak paham maksud dari cinta dalam diam. Itu padahal cinta dalam diam itu kalau diterjemahkan ke bahasa anak-anak ngaji, menjaga iffah. Kebayang gak sih kalau Spotify Ustadz Hanan judulnya menjaga iffah, mana ada yang dengar? Menjaga iffah, apa itu iffah? Iffah. Kan gak ada yang tahu menjaga iffah itu apa. Akhirnya muncullah jomblo fisabilillah, cinta dalam diam ya. Itu kan terjemahan-terjemahan dari menjaga iffah. Saya bikin judul kajian, Gencanayo. Apa bahasa Arabnya Gencanayo dalam konteks anak ngaji? As-sabat inda syada'id. Coba sharing time Ustadz Hanan Ataki dengan judul As-sabat inda syada'id. Gak ada yang daftar saya yakin. Ini kayaknya kitab gundul ini. Kita kitab gondrong aja gak bisa apalagi gundul. Akhirnya diterjemahinlah menjadi Gencanayo. Lagian Gencanayo itu kan dalam hadis la ba's. Atau la bu'sa alaik. Atau la ba'sa. Itu Gencanayo. Jadi artinya kenapa jadi kesini ya? Apa tadi teh? Urusan akhirat. Jadi kita update gak sih? Misalnya urusan akhirat pada mahsyar, jadi jomblo tuh punya kesempatan dapat naungan Allah nomor 2 setelah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua langsung jomblo-jomblo yang taat. Karena konteksnya adalah ujian sebelum menikah. Siapa ikonnya? Sayyidah Maryam, kalau cewek, kalau cowok Yusuf dan Yahya.
Kalau kalian pengen belajar siapa jomblo terkeren sepanjang sejarah dalam Al-Quran, ceweknya Sayyidah Maryam, cowoknya Yusuf dan Yahya. Nabi Yusuf yang digoda dengan cewek cantik, Nabi Yahya juga digoda oleh anak seorang pemimpin kaum. Dua-duanya terselamatkan. Walaupun Nabi Yahya resikonya harus dipenggal ketika beliau sedang sholat, gara-gara ditolak karena beliau menolak cinta cewek itu, sedangkan Nabi Yusuf dipenjarakan. Tapi mereka istiqomah. Nah itulah simbolnya jomblo-jomblo fisabilillah. Sehingga kalau kalian masa jomblo itu terjaga, nggak pacaran, insya Allah kalian udah dapat satu tiket naungan Allah di padang mahsyar. Begitu udah nikah, selesai berarti amalannya, udah dapat tuh. Karena setelah nikah ujiannya beda lagi. Listrik, air, sekolah anak, dan seterusnya ya. Itu beda lagi ujiannya setelah nikah. Tapi itu gak dapat tiket naungan Allah sih. Beda lagi nanti. Setelah itu nanti baru ada yang saling bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya pelajari aja 7 itu mana yang paling memungkinkan bagi kita. Saya mencoba untuk memiliki sahabat lil